Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi live class hari ini untuk mata pelajaran matematika dengan materi matriks bersama Kak Eka. Kepada Kak Eka dipersilahkan. Oke, Bismillah. Alhamdulillah ketemu lagi nih adik-adik ya. Kita mulai saja, adik-adik sahabat Schoolmate yang luar biasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore adik-adik sahabat Schoolmate semua. Semoga masih tetap semangat ya di sesi pertama ini bersama Kak Eka. Nah, kali ini tadi seperti yang dibilang sama Kak Alia, kita akan masuk ke pembahasan bab matriks ya, matriks atau matriks gitu ya. Oke, biar ada keberkahan dan ada manfaat yang kita peroleh ya. Semoga kita awali ya. Sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, adik-adik, kakak mau tes dulu. Suara kakak terdengar dengan jelas ini? Kedengaran, Kak. Alhamdulillah. Kemudian videonya gimana? Lancar apa enggak? Lancar, lancar? Lancar ya? Lancar, Kak? Oke, sip, mantap. Oke, sahabat Schoolmate yang selalu semangat, semoga kita akan mulai saja. Kakak ini sudah lihat di gadget kalian ya. Ini calon jadi YouTuber semua nih ya. Oke, untuk pertama kali kakak ingin perkenalan dulu seperti biasa. Mungkin ada yang baru gabung di live kelas ini ya. Perkenalkan, nama kakak Eka Andi Wijaya. Kakak dari Bekasi ya. Kakak pernah kuliah di Yogyakarta State University. Kemudian akun Instagram kakak @kandiwa. Nah, itu sedikit perkenalan dari kakak ya. Semoga yang belum kenal bisa kenal. Nanti kita bisa interaksi di media-media online gitu ya. Kalian sudah disediakan kalau nggak salah sih sarana untuk berkomunikasi dengan pengajar-pengajar lewat Telegram nih. Oke, langsung kita mulai aja. Adik-adik ya, sahabat Schoolmate semua. Nah, di bagian ini kita akan masuk ke pembahasan tentang matriks. Nah, ini dia ya. Ini kalau di soal-soal matematika, tidak hanya di Mat IPA atau di paket Saintek, ini juga pernah muncul tahun ini di UTBK 2021 ya, yaitu di bagian TPS. Nah, ini maka di materi ini kalian wajib menguasai nih. Karena materi ini sering keluar, dan kalau menurut kakak dibandingkan dengan materi-materi yang lain, matriks ini masuk salah satu materi yang mudah kalian pelajari ya. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Oh ya, nanti silakan untuk pembelajaran 1 jam ke depan kalian nggak usah repot-repot screenshot ya, atau boleh silakan yang mau screenshot. Nanti kalau yang nggak mau screenshot, nanti kakak kirimkan coret-coretannya. Kakak sih berharap kalian bisa fokus ke dalam materi yang akan kakak berikan atau yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Oke, adik-adik gitu ya. Silakan nanti di bagian 1 jam ke depan bisa dioptimalkan untuk memahami materi ini. Oke, bismillah. Untuk pokok bahasan kita, nanti di bagian pertama kita akan masuk ke bagian pengantar matriks, kemudian ada jenis-jenisnya, operasi matriks, kemudian nanti ada juga determinan matriks, inverse matriks juga. Nah, ini jadi satu bab langsung kita habiskan dalam satu pertemuan. Semoga nanti bisa selesai semua nih ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Ada yang tahu apa itu matriks? Ayo guys, boleh dibuka mikrofonnya atau boleh di chat lewat Zoom, chat Zoom. Silakan. Ada yang tahu tentang matriks apa itu?
Halo? Ada yang tahu apa itu matriks? Ini pernah kalian pelajari kalau nggak salah di kelas 10 atau 11 ya? Kelas 11 ya, di Almira tuh. Luar biasa masih ingat ya. Nah, di bagian pertama kita akan masuk ke bagian pengantar matriks, yaitu kita lihat ya, bagian yang kita sebut sebagai definisi. Udah Kumal luar biasa, mantap ya. Jadi benar, matriks adalah susunan ya, data yang disusun secara baris dan kolom. Nanti datanya apa aja? Nah, dalam hal ini yang kita pelajari datanya berupa angka atau variabel nanti. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh di sini, misalkan Kakak ambil contoh ada matriks B, biasanya sih nanti kita berikan notasi dengan huruf kapital, ya, huruf kapital. Nah, di bagian yang pertama, ini kalau ke sana ini apa namanya deh ini? Ke sana. Ada yang tahu? Baris. Mantap. Ini adalah baris, ya. Berarti ini baris ke berapa nih? Baris ke satu ya. Oke, mantap, luar biasa. Woi, Dek Rosyad, mantap ya. Kok 3 itu apa Dek Rosyad? Kok 3 di situ maksudnya? Nah, berikutnya kalau ini baris pertama berarti yang sebelah kanan, yang bawahnya ini adalah baris ke 2. Oke, yang ini dia baris ke 3 ya. Kemudian yang ini dia baris ke-4. Gitu. Nah, kalau yang ke bawah, nah ini kan seperti buku ya. Kalau yang horizontal itu kita sebut sebagai baris. Nah, kalau yang bagian vertikal ini kita sebut sebagai kolom, ya. Ini kolom. Kolom ke berapa nih? Kolom ke-1 ya. Jadi dari kiri kita mulai kolom ke-1, sebelah lagi nih kolom ke-2. Nah, yang di sini kolom ke-3. Mantap. Gitu. Jadi ada berapa baris, ada berapa kolom? 4 baris 3 kolom. Nah, 4 baris 3 kolom. Nanti kita biasa juga menuliskan matriks itu dalam bentuk B. Ya, tadi barisnya ada 4 ya. Kolomnya ada 3. Berarti 4 kali 3. Nah, ini menyatakan apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini menyatakan, itu dia. Inilah yang kita sebut dia sebagai ordo. Apa itu ordo? Ukuran matriks. Banyaknya baris dan banyaknya kolom. Gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai ordo. Nah, terus berikutnya, nanti isi dari masing-masing matriks, ini kita sebut sebagai apa nih? Misalkan di sini ada angka 1 nih. Kita sebut sebagai apa nih? Elemen, mantap ya, elemen. Atau kita sebut juga dia sebagai anggota, gitu ya, elemen atau anggota, gitu. Ada nanti 2 juga sebagai elemen atau anggota dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek di sini. Ini 1 ini yang Kakak kasih keterangan atau bundar warna ungu ada di baris ke berapa, kolom ke berapa deh? 1. Nah, baris ke 1, kolom ke 2. Benar. Jadi nanti Kakak bisa menuliskan dia menjadi elemen ya. Nulisnya baris dulu ya. Jadi nulisnya baris dulu. Baris ke 1, kolomnya kolom ke 2 gitu. Ya, jadi elemen 1, 2 atau ada juga yang menuliskannya anggota dari 1, 2 gitu. Paham maksudnya, adik-adik? Ya, Kak. Paham. Oke, berikutnya nih, yang pojok paling bawah nih. Ini kira-kira elemen ke berapa? Baris berapa? Kolom ke berapa? 3. Asik. Barisnya dulu ya. Baris ke 4. Kolom ke 3. Jadi elemen atau anggota dari baris ke-4, kolom ke-3. Nanti kita tuliskan E43 itu nilainya adalah 2. Tadi E12 nilainya berapa tuh? 1. Mantul ya. Mantap nih, luar biasa. Dari semua masih ingat ya.
Oke, terima kasih atas reviewnya De Alfi, De Eva, De Rosyad. Mantap, luar biasa, masih ingat semua ya. Nah, yang lain juga semoga bisa ingat nih untuk di bagian simbol atau notasi dalam menuliskan matriks ya. Oke, berikutnya kita cek ya, di bagian yang berikutnya kita akan cek ya. Untuk tadi kita sudah bahas elemen, ini Kakak ambil contoh lagi, ada 1 2 3 5 elemennya. Nah, nanti kita menuliskannya boleh pakai A, boleh pakai E, ya macam-macam tuh. Elemen E I J, coba E I J. Tadi I menyatakan apa, Dek? Ingat nggak? I-nya, benar. I-nya menyatakan baris. Kalau J-nya menyatakan Kolom. yoyo, ya. Mantap ya. Jadi J-nya menyatakan kolom. Itu yang di bagian matriks ya. Nanti kita bisa menuliskan elemen baris pertama berarti ada 1 2. Di sini ada 1 2. Dan seterusnya, elemen kolom kedua berarti ada 2 sama 5. Oke gitu ya. Itu di bagian penulisan elemen. Dan juga berikutnya nanti kita akan menyatakan juga kesamaan matriks gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa 2 matriks itu sama jika ordonya sama, kemudian elemen yang seletak juga bernilai sama. Contoh di sini. Sin 30 berapa nilainya, Dek? Sin 30. Setengah. Setengah sama dengan ini ya. Kemudian lagi di sini nih, ini kok 5 derajat ya? Oh, bukan 5 derajat, ini 5 pangkat 0. Ini 5 derajat. 5 pangkat 0 nilainya berapa? 1. Oke, 1. Akar 4. 2. 2 log 8. Masya Allah, ada log-logan segala. 3. Jadi banyak ordonya sama ya. Ini kan ordonya 2 kali 2. Paham nggak? 2 kali 2 ya. 2 baris 2 kolom. Ini ordonya 2 kali 2. Ordonya sama, nilai masing-masing elemen yang seletak juga sama. Maka kita sebut bahwa matriks A dan matriks B adalah 2 matriks yang sama. Oke, semoga itu masih bisa dipahami ya, karena masih gampang nih di bagian ini. Nah, berikutnya di bagian yang kedua, ini ada jenis-jenis matriks. Ini sebenarnya antara penting nggak penting, kamu perlu tahu aja. Di bagian pertama ada istilah matriks 0. Matriks 0, jadi semuanya anggotanya 0. Oh ya, ini matriks 0. Coba kalau matriks 1 gimana, Dek? Bisa nggak nyatakan matriks 1? Matriks 1 gimana? 1 semua. Bukan, hati-hati. Matriks 1 kita sebut sebagai matriks identitas 1 0 0 1 gitu. Ya. Kalau matriks 2 berarti gimana? 2 0 02 gitu ya, dan seterusnya. Matriks 3 nanti gimana? Berarti 3 0 0 3. Tinggal diganti aja nih yang diagonal utamanya ya. Nanti kalau misalnya diminta matriks 0, matriks 1, 2 dan 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti mungkin itu bagian yang paling penting di antara matriks-matriks yang lain. Oke, ini sekedar untuk pengetahuan saja. Nanti ada matriks baris yang terdiri dari 1 baris, ada matriks kolom terdiri 1 kolom aja. Ada matriks persegi yang ukurannya atau banyak baris dengan banyak kolom sama. Ini 2 kali 2, ini 3 kali 3 ya. Ada matriks konstanta tuh. Jadi kita bilang ini boleh juga kita sebut dia sebagai matriks 2. Gitu ya. Ini matriks 2. Yang ini berarti matriks 3. Dan seterusnya matriks 4 dan seterusnya ya. Oh, matriks singular, Eva. Nanti sabar ya, jangan keburu nafsu. Nanti kita akan masuk ke bagian matriks singular untuk di pembahasan inverse nih ya. Oke, sementara ini dulu di bagian jenis-jenis matriks. Nah, berikutnya kita akan cek operasi matriks. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan di dalam matriks-matriks ini nih. Nah, kita cek bagian pertama ya. Di bagian pertama ada yang kita sebut dia sebagai transpose. Ya, apa itu transpose? Yaitu tinggal membalik baris jadi kolom di sini ya. Jadi baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom jadikan baris. Gitu. Coba deh di bagian pertama nih. Ini A ini punya ordo berapa kali berapa deh? 3 kali 2. Asik. Jangan kebalik, hati-hati. Baris dulu. 2 kali 3, Kak. Baris dulu. 1 2. Berarti ada 2. Kolomnya ada
3. A3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi nulisnya baris dulu, baru kolom. 1, 2, 3. Berarti 2 kali 3. Baris dulu, baru kolom. Nah, kalau kita balik ya, kalau kita balik nanti jadi transpose berarti itu ya. Pertama, ini baris pertama, nanti jadi kolom pertama tuh. Paham nggak? Baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua dan seterusnya. Sehingga nanti ordonya juga jadi kebalik ya. Tuh, ada 1, 2, 3. Ada 3 baris, Mas Bro. 3 kali berapa itu kolomnya? 2. Nah, jadi 2. Gitu. Bisa ya untuk bagian pertama untuk transpose matriks. Nah, yang kedua, nanti bisa juga matriks kalian kalikan dengan skalar. Ayo, ada yang tahu nggak skalar itu apa skalar? Ada yang tahu skalar? Halo, ada yang tahu skalar nggak? Skalar samanya dengan apa? Sebuah nilai atau mantap, konstanta tuh. Ih, namanya siapa? Oh, Dek Dari ya. Dek Dari Firdiansyah luar biasa ya. Skalar adalah sebuah nilai ya. Dia nilai atau konstanta juga boleh ya, konstanta. Nah, jadi nanti kalau ada matriks A seperti ini, kita kalikan dengan K, ya udah nanti semuanya kayak dikali pelangi aja tuh. Kita kalikan semuanya ya. Jadi nanti K-nya kalian kalikan semuanya dengan semua elemen. Jadi K, 2K, 3K, dan seterusnya. Tergantung K-nya mau angka berapa. Kalau K-nya 4, ya tinggal dikalikan semuanya dengan 4. Oke ya, itu di bagian yang kedua. Untuk perkalian skalar dengan matriks. Nah, yang ketiga, penjumlahan 2 matriks. Ya. Oh iya, ada syaratnya nih. 2 matriks bisa dijumlahkan kalau apa deh syaratnya? Apa syaratnya? Ordonya sama. Nah, benar tuh. Jadi syaratnya adalah ordonya sama gitu ya. Syaratnya ordo sama. Kalau udah sama enak. Kalian tinggal menjumlahkan aja elemen-elemen yang seletak. Contoh, 1 dengan siapa nih kalau kita jumlahkan dengan B? Dengan 1 di situ ya. Kemudian 2 dengan di sini 1 gitu. Jumlahkan dengan elemen atau kurangkan dengan elemen yang seletak gitu. Itu untuk yang operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Gitu. Jumlahkan elemen seletak. Seletak artinya punya letak yang sama ya. Gitu. Oke, itu di bagian penjumlahan maupun yang keempat secara garis besar sama ya. Cukup dengan elemen yang seletak. Oke, itu yang nomor 3 dan 4. Berikutnya, nah ini nih mungkin yang sedikit agak ribet, yang harus hati-hati ya. Di bagian yang kelima berarti ini. Yang kelima, perkalian matriks dengan matriks. Mungkin kakak sering kali menyebutkan, biar nanti anak-anak kalian sering ingat itu atau biar nggak lupa. Ini kakak selalu menggunakan istilah baskom. Nah, ada yang tahu baskom? Baskom tahu baskom? Baris kolom. Baris kalikan dengan kolom, benar ya. Nah, ini ada contohnya di sini. Kalau kakak punya matriks ini baris ya, ini kolom, tuh nanti baris kali kolom. Berarti nanti A dikalikan dengan P ya. A kalikan dengan P. Nah, tulis di sini, tuh A kalikan dengan P kita tulis di bagian sini. Kemudian setelah itu B kalikan dengan si R. Nanti hasil dari kedua perkaliannya kita jumlahkan. Ya. Jadi kolom pertama kalikan dengan baris pertama. Terus gantian lagi nanti. Kolom pertama kalikan dengan baris kedua. Nanti taruhnya di sini tuh. AK dengan BS. Gitu ya. Bisa dipahami kan ya Adik? Bisa. Bisa? Oke. Bisa, Kak. Oke, kakak lihat di chattingnya. Bisa, alhamdulillah. Dek Rosyad bias katanya. Dek Alima bisa. Mantap, luar biasa nih sahabat Sekolmed semua. Ya. Nah, ini kita ambil contoh di sini ya. Kita ambil contoh ada A1, 2, 3, 4 dan matriks B tuh. Ya. Nanti kita kalikan baskom. Berarti baris kalikan dengan kolom. Tuh, baris kalikan dengan kolom.
Nah, di sini contoh nih, ya kakak pisahkan. Ini kakak ambil, di situ ada 1, 2 di bagian yang ini dengan 5, 7. Ya, dengan yang 5 sama 7. Ya, 5 sama 7. Berarti nanti 1 kalikan dengan siapa, Dek? 1 kalikan dengan 5. Nah, dapat di sini ya. Tuh, jadi 1 kalikan dengan 5. Berikutnya, 2 kalikan dengan siapa? 2. 7. Oke, 2 kalikan dengan 7. Jadi baris kalikan dengan kolom. 2 kalikan dengan 7, nanti hasilnya kita jumlahkan di sini ya. 5 tambah 14 jadinya 19 dan seterusnya. Gitu. Dan perlu hati-hati, nanti di dalam perkalian 2 buah matriks ya, ini perlu diperhatikan nih. Antara A dikalikan dengan B itu tidak sama dengan B dikalikan dengan A. Hati-hati ya. A dikalikan dengan B tidak sama dengan B dikalikan dengan A. Hati-hati di sini. Ya. Kalian harus lebih hati-hati lagi di bagian perkalian 2 buah matriks gitu. Dan biasanya nanti ya, oh ya, di sini di bagian perkalian ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada yang tahu syaratnya apa? Kalau matriks yang sebelumnya harus sama dengan baris yang kedua. Nah, mantap. Ini kakak sebut sebagai matriks bagian kiri ya. Tuh. Ini yang kiri. Ini yang kanan. Nah, di sini syaratnya adalah kolom matriks yang kiri harus sama dengan baris yang matriks sebelah kanan. Tuh, dia harus sama. Kalau nggak sama, berarti kalian tidak bisa melakukan operasi perkalian. Gitu ya. Dan nanti hasilnya pasti tinggal ujung M dengan P. Tuh, jadinya M kalikan dengan P. Oke, itu di bagian perkalian matriks. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Khusus di bagian perkalian matriks dengan matriks, ada nggak? Kakak tunggu, sambil minum dulu. Aman, guys? Halo, aman? Aman? Insya Allah Nah, aman. lanjutkan. Asik, lanjut. Siap. Oke. Nah, nanti di bagian ini, untuk operasi matriks, di bagian penjumlahan ini boleh dibolak-balik ya. Nanti juga untuk mendahulukan operasinya juga boleh. Kalau misalkan ini ada penjumlahan semua, boleh A kalikan B dulu, baru C. Atau nanti B tambah C dulu, baru nanti ditambahkan dengan A gitu. Ya. Itu untuk di bagian penjumlahan. Nah, hati-hati nanti di bagian perkalian itu tadi ya. Yang pertama, antara AB, nih, ini hati-hati nih. Antara AB dengan BA itu tidak sama. Ya. Dan berikutnya, sifat yang kedua, ada yang tahu I itu apa? I? Apa I itu? Yes, ini adalah identitas. Matriks identitas. Tadi matriks identitas kayak gimana? I sama dengan? Ada yang tahu tadi? 0, 0, 1, 0, 0, 1. Mantap deh Rahmat. 1, 0, 0, 1. Ya. Itu kalau ordonya 2 kali 2. Kalau ordonya 3 kali 3 gimana? 1, 0, 0, 1, 0, 0. Terus? 0, 0, 1, 0. Ya. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Mantap ya. Itu dia. Nah, itu di bagian identitas. Nanti matriks kalikan identitas ya sama dengan identitas kali matriks ya. Ini boleh dibolak-balik, akan sama dengan matriks itu sendiri gitu. Dan yang berikutnya perkalian juga boleh kita dahulukan yang mana aja nih. Boleh AB dulu ya. Jadi kalikan dengan yang terdekat dulu ya. Jadi nggak boleh loncat A kali C. Itu nggak boleh. Jadi kita kalikan dengan yang terdekat atau B dengan C. AB dulu atau BC dulu. Nah, terus yang keempat, dia boleh kali pelangi tuh. AB sama AC ya, boleh dikalikan dengan pelangi dan seterusnya tuh ya. Dan tentunya di bagian yang keenam tadi 3, 4, 5 mungkin mudah dipahami. Nah, di bagian yang keenam hati-hati. Kalau ada A dikalikan B di pangkat T, ayo ada yang tahu tadi pangkat T ini artinya apa? Transpose. Transpose ya. Ini nanti kita berikan masing-masing transposnya tapi dibalik ya. Gitu. Jadi sama seperti sifat inverse nanti. Coba kita cek dulu. Nah, ini ada soalnya nih.
latihan soalnya, kita cek contohnya. Diketahui ada matriks A, ya. Kemudian ada keterangan di sini A pangkat T. Berarti apa tuh? A pangkat T? Transpos dari Mantap. Transpos dari A, ya. Adalah transpos dari matriks A. Baris pertama dari A pangkat T dikalikan dengan A. Ya udah, Bro. Kita cari dulu aja ya. Cari A pangkat T-nya. Ditranspos, ya. Siapa barisnya? 1 dan 3. Oke, kita jadiin kolom ya. Iya. 2, 2, 0. 0. Oke, satu lagi Mas Bro. Nih baris yang kedua. 3, Minus 1. negatif 1 sama 4. Oke, itu kita dapat matriks A pangkat T, A transpos. Nah, dia minta dikalikan dengan siapa tuh? Kalikan dengan Oke, coba kita kalikan dengan si A ya. Kita kalikan A pangkat T. Tuh, dia minta di sini A pangkat T kalikan dengan matriks A itu sendiri. Tadi A pangkat T-nya sudah ada, gitu ya. Tinggal kita salin aja. Nah, di sini misalkan ini 1, 2, 0. 3, negatif 1 sama 4, Mas Bro. Ya, A-nya kita tulis ulang. Gitu. Tadi sama tuh? 1, 2, 0 ya. 1, 2, 0. 3, negatif 1 sama 4. Mantap. Nah, ingat-ingat. Tadi kita gunakan apa istilahnya? Baskom. Asik. Baskom ya. Oke, Bro. Silakan coba. Oh ya, coba kita nebak dulu deh. Kita nebak dulu coba. Sebelum kita kerjakan, kita tebak dulu. Yang pertama ini ordonya berapa kali berapa? Ingat nggak? 3 kali 2. Oke, barisnya ada 3. 1, 2, 3. Gitu ya, Bro ya? Iya. 3 kali 2, Mas. Yang ini Mas Bro, ordernya berapa? 2 kali 3. Cakep, 2 kali 3. Bisa nggak dikalikan? Bisa dong, karena di sini ya kolom baris kiri, Masya Allah. Kolom matriks kiri dan baris matriks kanan ini Sama. Sama Mas Bro, berarti dia bisa dioperasikan. Kalau ditebak nanti hasilnya kira-kira ordo berapa? 3 kali 3. Cakep. Ambil aja ujung-ujungnya ya. 3 kali 3 gitu. Tapi lihat pertanyaannya. Baris pertama ya. Ya, dia hanya minta baris pertama tuh, hati-hati ya. Oke, coba kita sekalian latihan nih untuk mengoperasikan matriks. Kita tulis aja semuanya ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama berarti nih baris kali kolom. Berapa tuh? 1 kalikan dengan 1. 1. Ingat-ingat. 1. 3 tambah 3 kali 3. 10 ya. Maksudnya hasilnya nanti 9. Dijumlah jadinya 10. Oke, dapat 10 Mas Bro di sini. Lagi yang kedua. Dengan yang ini tuh. 1 kali 2 ya. Jadinya berapa? 2. Oke. 3 kali berapa? Min 3. Jadi negatif 3. Hasilnya berapa, Bro? Min 1. Asik, min 1. Taruhnya sebelah kanan ya, min 1 gitu. Dan berikutnya lagi kita kalikan dengan yang sebelahnya Mas Bro. Ya. Jadi berapa tuh? 1 kali 0. Asik. Terus 3 kali 4. 12. Mantap. Dijumlah jadi berapa, Bro? 12. 12. Di sini 12. Dah, gitu ya. Nanti tinggal dilanjutkan di bagian yang bawah. Kali pelangi lagi, kalikan ke sini, kalikan ke situ, dan kalikan ke situ. Baskom ya, jangan lupa baskom, baris kali kolom. Oke, ya. Berarti karena dia mintanya baris pertama, kita bisa nebak dong nih. Tuh. Nanti kan ada lagi ya, bla 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 di sini, bla bla bla. Tuh, nanti ada lagi di situ. Silakan nanti buat latihan ya, diisi masing-masing. Nah, tapi dengan soal nomor 3 ini kita bisa menjawab. Jawabannya adalah 10 negatif 1, 12. Berarti ada di pilihan yang D. Oke, yang dodol gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Mantap. Dek Zulfa, Dek Eva, udah nebak luar biasa. Dek Jeon, mantap ya. Luar biasa nih. Mantap nih. Hebat-hebat ya. Oke, berikutnya. Contoh berikutnya. Tuh, Masya Allah. Gimana tuh? Nomor 2, yuk. Kakak tanya.
Di bagian ini P pangkat 4, Mas Bro. Coba. P pangkat 4 artinya apa? P pangkat 4. P-nya ini, Bro. Tuh. Bener nggak P pangkat 4? Dia 1 pangkat 4. Gitu. 1 pangkat 4. Negatif 1 pangkat 4. 2 pangkat 4. Negatif 1 pangkat 4. Benar atau salah ini? Salah. Ayo. Jangan sampai ada yang mengatakan ini benar ya. Jadi di bagian ini adalah P pangkat 4 tidak berarti semua elemennya dipangkatin 4. Itu pernyataan yang salah. Loh, terus gimana dong, Kak? Ya berarti kalian harus gimana tuh? P pangkat 4 artinya P kalikan P kalikan P kalikan dengan P dan seterusnya. Gitu kan ya? Nah, tapi kok tega banget kayaknya nih. Nah, sekarang kita cek coba. Di bagian pertama, kita cek dulu P pangkat 2. P pangkat 2 artinya apa? P dikalikan dengan P. Ya, P dikalikan dengan P. Nah, gimana P kalikan dengan P? Kita tulis dulu elemennya. Ada 1 negatif 1 dan 2 negatif 1. Kemudian kalikan dengan dia sendiri ya. 1 negatif 1, 2 negatif 1. Oke, adik-adik, bisa dengar suara kakak? Bisa, Pak. Oke, sip. Jangan lupa ya, baskom, baris kali kolom. Yo, berapa yo? Pertama yo. 1 dengan negatif 2. Min 1. Oke. 1 kalikan dengan 1 ya, negatif 1 kalikan dengan 2, nanti dijumlah ya. Hasilnya adalah negatif 1. Min 1. Min 1. Berikutnya Mas Bro, lagi dengan sebelahnya, baskom. Tadi ini ke sini udah, sekarang gantian ke sini tuh. Berapa Mas Bro? 0. Maaf. Jadi 0 yang kedua. Yang ketiga lagi Mas Bro. Baris kali kolom ini ke sini. 0. 2 min 2, asik. 0. Oke, lanjut lagi Mas Bro. Yang berikutnya. Min Ya. 1. Ke sini ya. Min Min 1. 2 dengan satu jadi min 1. Mantap. Nah, ini kira-kira jadi apa nih kalau kakak bikin bentuk yang lain? Identitas. Yakin identitas? Minus kok. Nah, benar. Kalau minusnya kita keluarkan, dia ini sama saja dengan minus dari identitas. Benar nggak? Benar, Pak. Oke. Iya, benar. Nah, sekarang berikutnya. Kalau dia minus identitas, ya, kalau dia minus identitas, berarti P pangkat 3 gimana dong? Ayo, P pangkat 3. Ada yang tahu P pangkat 3? Ya, tinggal P pangkat 2 dikali P. dikalikan dengan P. Tadi P pangkat 2 siapa Mas Bro? P pangkat 2. Minus identitas. Oh, Minus identitas. dia minus identitas. Nyambung nggak yang lain nih? Nyambung nggak? Nyambung, mantap ya. Berarti minus identitas dikalikan P jadi apa Mas Bro? Minus IP. Minus P. Cakep, minus P. Luar biasa. Ayo, minus P ya. Nah, berikutnya kalau P pangkat 4 artinya apa? P dikali P. P kuadrat dikalikan dengan P kuadrat. Tadi P kuadrat siapa? P kuadrat coba. Minus identitas. Dikalikan dengan minus identitas. Jadinya apa, Bro? Identitas. Oh, yo, identitas. Tuh, yo. Sekarang kita masukin nih. Set. Nih, pertanyaannya kita jawab berarti. Jadi gimana tuh? Min 2 kali Min 2I. Oke. Jadinya min 2. Ini kan ada P pangkat 4 ya. P pangkat 4 adalah min 2I. Lanjut. Ditambah min 2 P pangkat 3. 2 min 2 P 2 P. pangkat 3 apa? P min P. Min P, cakep. Lagi ditambah lagi dengan siapa tuh?
Ditambah 4P 2 kuat. dikali min identitas. 2 kali min identitas. 2 kali min identitas. Mantap. Ditambah dengan apa, Bro? 4 identitas. Oke, ini kalau kita sederhanakan sama saja dengan min 2i, gitu ya. Min 2p, min 2i, tambah terus 4i. Terus. Tambah 4i. Ditambah dengan 4i. Ya, 4i gitu. Ditambah dengan 4i. Oke, apa yang terjadi itu? 4i. Min 2p. Sisa. Oke, mantap. Min 2i plus 4i habis ya? Habis. Alhamdulillah, paham semua. Berarti hasilnya jadinya min 2p. Mantul, mantap betul. Berarti jawabannya yang A. Sampai sini ada pertanyaan? Kak. Boleh yuk. Yang min I dikali P kan bisa jadi P. Min I kali P. Oke. Tadi sifatnya jangan lupa. Ya. Jangan lupa tadi sifat perkalian dengan identitas. Kalau identitas dikalikan dengan matriks apapun akan menjadi matriks itu sendiri, Dek. Ingat nggak tadi? Ya, ini sifat identitas. Jadi I kalikan apapun ya tetap jadi matriks itu aja. Nih, I kalikan dengan P, ya jadinya P. Tapi ada minnya, jadi min P. Gitu. Oke, Kak. Oke, nggak ada namanya. Tadi adik siapa yang nanya tuh? Nggak ada namanya. Nah, berikutnya dari D. Amar. Kak, itu min kali P. Kenapa jadi min IP? Ya. D. Amar, halo. Paham D. Amar? Halo, bisa dengar suara kakak? Alhamdulillah. Oke ya. Sip. Dari kita lanjut berikutnya. Nah, di sini ada beberapa operasi dalam matriks ya. Yang pertama yang bagian kiri, tuh yang ruas kiri ya. Ini kakak sebut sebagai rookie. Nah, ini rookie. Dan yang bagian kanan ini kita sebut dia sebagai ruka. Ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu ya. Kak, itu kenapa jadi min identitas ya, Kak? Devadia, halo? Devadia? Iya, Kak. Berarti balik lagi dong. Yang ini ya? Yang mana tuh? Yang di ujung, Kak. Yang warna apa? Yang warna ungu. Oh, yang warna ungu. Gini, ya. Jadi yang bagian ini, kakak pisahin sini ya. Ini kan kalau kakak keluarkan min-nya, jadi min 1 kali, tuh gitu kan? Jadi 1001 gitu kan ya? Paham nggak? Ini min 1, ayo itu siapa tuh kalau 1001? Identitas. Min 1 kali identitas ya jadinya min identitas. Oh gitu. Yes. Oh, bundar kalau I lonjong. Oke. Yuk sama-sama ya. Nah, lanjut nih, masuk ke nomor 6. Fokus ya. Di bagian kiri operasinya penjumlahan. Berarti langsung aja kan ya? 13 diapain? Tambah 15. Oke, tambah 15 ya. Jadi kalau penjumlahan tinggal jumlahkan dengan elemen yang seletak. Oke, berarti kita cek yang bagian kanan. Ini ada perkalian nih. Matriks dengan matriks tadi jangan lupa baskom. Baris kali Kolom. Oke, sip. Kakak tulis ya. Berarti nanti ini akan sama dengan 2, tulis ulang. Yuk, langsung paham nggak nih kira-kira? 4 negatif 2 dengan 2 negatif 3. 2, Kak. 8, ayo hati-hati. 8, 4 kali 2 berapa? 8. Min 2 kali min 3, bro. 6, Kak. Nah, ditambah dengan 6. Jadinya berapa tuh? 14, Kak. Oh iya, 14, Mas bro. Hati-hati ya. Lagi, sekarang berikutnya. Dengan yang sebelah kanannya, bro. 4 kali 4. 16. 14 harus dibalas tambah ya. min 14 dikurang 4 tambah negatif 4. Jadinya berapa? 12. 12. Cakep. 12. Lanjut lagi yang bawah nih sekarang. Min 7, Kak. 2 ditambah dengan 7, Kak. Min 7. Min 7. Kak. Min 7. Min 7. Sip.
Satu lagi Mas Bro. Yuk. 4 ditambah 6, Kak. 4 ditambah dengan 6. Jadinya 10. 10. Oke, 10 di sini ya. Nah, nanti yang sebelah kiri, kita apain sebelah kiri? Ya operasi biasa, karena kan penjumlahan ya. Nih, Iya. 13 tambah 15, 28, benar? 28. Yo. Iya. Ini dengan ini, Bro. Y plus 14. Ya. Y plus 14. Paham nggak? 14. Sip, mantap. Paham. Lagi, ini dengan ini, Bro. 3x min 23. 3x kurang 3x 3x kurang 23. Cakep. Yang ini ntar isi sendiri ya. Nah, kalau dia kesamaan seperti ini, artinya apa kalau dia membentuk kesamaan? Y 14 sama dengan 12. Cakep. Sama dengan berapa, Bro? 12. 12. Ada kali 2, cuy. Ada kali 2, cuy. Iya, Jadi 24. Y ditambah 14 sama dengan 24. 24. Mantap. Y-nya berapa, 10, cuy? Kak. Y sama dengan 10. Oke, sebelahnya lagi Mas Bro. Yuk. 3x min 23. X min 23 sama ini dengan 3 ini sama ya. dengan min 14, Kak. 14. 3x min 23 sama dengan min 14. 14. 14. Oh, yang 3x sama kanan. dengan 9, Kak. 3x sama dengan 3, Kak. X-nya, Bro? 9. X sama dengan 3. Luar biasa. Oke, pertanyaannya adalah 10 min 3 jadi 7. X 10 kurang 3, 10 7. dikurang 3. Wih, mantap nih. Paham semua ya? Ada pertanyaan nggak? Paham, Kak. Alhamdulillah. De Nabila, De Raihana, De Anggita. Luar biasa. Mau nanya nggak? Udah cukup ya? Aku mau nanya. Cukup. Boleh. Yuk. Gimana? De Nadia? Yang Y plus 14 itu dari mana ya, Kak? Oke. Lihat. Ini kan Y14 dari sini ya tuh. Ini yang ini. Tuh. Bener nggak? Ini pojok kiri atas. Dengan yang ini kan pojok kiri atas. Tapi hati-hati. Masih ada kali 2 di situ. Oke nggak? Masih nggak ngerti, Kak. Hah? Masih belum ngerti? Oke, gini. Kakak pisahkan aja, nggak apa-apa. Nih ya. Jadi nanti di bagian kiri kita tulis ulang lagi tuh ya. Ini penjelasannya gini. 28 Y plus 14, kemudian ini 3X min 23 sama berapa tuh harusnya tuh? 12 sama 8, 20 ya. Di sini 20 nanti nih. Nah, dia akan sama dengan sebelah kanan siapa? 2 kali 14, 28. 2 kali 12, 24. Gitu kan? 2 kali min 7, min 14, 2 kali 10 jadinya 20. Udah kelihatan, Nadia? Iya. Kak, Nah. apa? Bukan yang itu. Itu masih bingung kenapa jadi Y plus 14, Kak. Yang awal mulanya. Iya, Kak. Oh, itu min 17. Yang Y min 3 sama 17-nya ini kurang, Kak? Yang mana? Yang mana? Itu yang kan Y plus 14. Nah, itu Ah. hasil dari 17 Y min 3 kan, Kak? Y plus 14. Oh iya. Maaf. Harusnya berapa harusnya? Ini salah sedikit loh. Udah benar, Kak? Benar, Kak. Cuman tadi yang Udah benar, Kak. Oh iya. Kak, itu 17 dikurangi 3, 14. Oh gitu. Iya. Tapi paham ya jadinya ya? 17 kurang 3, Kak. Oke, sip. Tuh, nanti tinggal diambil aja kesamaannya. Ini dengan ini. Karena kan posisinya seletak gitu ya. Iya. Sip, mantap. Lanjut nih. Nadia lanjut? Iya, lanjut, Kak. Oke, sip. Nah, berikutnya. Yo. Ada A, ada B transpus. Dia minta, diketahui juga ada AB sama dengan 2 dan seterusnya. Dia minta C min A. Ya. Ini ada A kalikan dengan B. Ya. A kalikan dengan B sama dengan, ini kakak sebut aja sebagai C ya. Oke. Oke ya. Ini kita sebut dia sebagai C, boleh tuh. Atau langsung kita kalikan, nggak jadi masalah tuh. Kalau kita kalikan jadi apa dia? 2 kali 2? 4. 2. 2, 0. Yes. Kemudian A kali B. Yuk kita cek. A kali B itu berapa nilainya? A-nya tulis ulang. Min 1, 1, 2. Min 1, min 1, 0. Min 1, min 1, 0. Oke, min 1,
min 1 sama 0. Gitu. Kemudian B-nya, berapa B-nya? Ini B transpos, hati-hati ya. A min 1, Kak. B itu sama dengan nanti B transpos ditranspos lagi jadi normal ya. Iya, Kak. Iya, berarti A, B, C, min 1, 1, 0. Oke, langsung aja Mas Bro. Tadi kita gunakan lagi baskom ya. Baskom. Baris kali kolom. Yo, lagi nih, berapa nih? Min A. Min A plus B plus 2C. A plus B. B plus 2C. Cakep. Terus. 1. Sebelah kanan. 0. Iya. Lagi. Ini nanti udah dapat nih. Yang bawahnya lagi gimana tuh? Min A, min A, min B, 0. Oke, 0. Udah. Nanti kita juga dapat sini ya. Ya, dapat. Oke, sip. Nah, berarti ini adalah A kali B. Tadi kata dia A kali B sama dengan apa tuh? Yang hijau. 4. Ini ya. 4, 4, 2, 0. Oke, sampai situ? Iya. Oke. Nah, kita berarti bisa ambil kesamaan dong di situ ya? Bisa. Apa aja min tuh? A 2C sama dengan 2C sama dengan 4. A plus B plus 2C sama dengan 4. Yes, didapat. Nanti nilainya adalah min A ditambah B ditambah 2C sama dengan 4. Sama satu lagi apa tuh? Min A min B sama dengan 2. Oke, sama dengan 2. Oke, berikutnya Mas Bro, kita apa ini biar dapat C min A? Eliminasi. Kita jumlah ya. Ya. Ya, jumlah. Min 2A, paham nggak? Paham. Tambah 2C, oke? Oke, Kak. Tambah. Sama dengan 6, Bro. Yes? Yes. Oke, dibagi berapa? Bagi 2. Oke, bagi 2 jadi berapa? Min A Min A sama dengan 3. tambah C sama dengan 3. Min A tambah C sama nggak dengan min C dikurang dengan A, Bro? Sama, Kak. Alhamdulillah dapat 3. Tuh, yang dodol. Kebetulan langsung eliminasi dapat. Ya. Ada pertanyaan? Kak, tadi yang A kali B-nya itu dapat 4, 2, 2, 0 itu dari mana, Kak? Oh, dari baskom, ya. Dari baskom nih yang merah tuh. Baris kali kolom. Kalau yang ini, tadi kakak mengalihkan dapatnya dari sini tuh. Kalikan 2 dengan semua elemennya. 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali endul gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Sip ya? Alhamdulillah. Nih, Kak, yang B pangkat T maksudnya apa? Nah, berarti B pangkat T artinya B-nya ditranspos. Ubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nanti kakak share PPT-nya ya. Sip. Kamu fokus aja nanti ke dalam penjelasannya. Nah, berikutnya nih, di bagian determinan Mas Bro. Ya, di bagian determinan, Kak, aku nggak sekitar mereka yang jawab. Pelan-pelan ya. Oke. Ya, Dek Karina, sip. Kita pelan-pelan. Nah, ini nih, bagian terpenting juga nih, untuk mencari determinan. Apa itu determinan? Nah, determinan matriks adalah suatu nilai atau skalar pada matriks persegi ya. Jadi determinan hanya dimiliki oleh matriks persegi yang merupakan nilai dari operasi tertentu terhadap elemen-elemen matriks. Gitu. Kita lihat di sini. Nanti kalau ada determinan matriks dari ordo 2 kali 2, kita tuliskan dalam bentuk det A atau det A atau pakai seperti kurung mutlak. Gitu. Nilainya gimana? Nah, di sini ada det A itu sama dengan kamu kali aja nih. Ya, di sini kamu kalikan A kalikan dengan D, jadinya AD. Berikutnya C kalikan dengan B, jadinya CB atau BC. Ya, jadi panah ke bawah yang biru, panah ke atas yang merah, kamu kalikan nanti masing-masing hasilnya kamu kurangi. Gitu. Oke, sip. Dek Jion, terima kasih masukannya. Nah, berikutnya coba kita lihat untuk bagian yang ordo 3 kali 3. Ini pun polanya sama tuh kalau kalian perhatikan coba. Tadi kan yang ini
panah ke bawah dengan panah ke atas. Begitu pula dengan yang matriks 3x3. Panah ke bawah, ya, A kali E kali I, panah ke bawah lagi, panah ke bawah lagi, ya. Nanti berikutnya, ya, berikutnya panah ke atas. Tuh, cari nilainya berapa? Kalikan semua, cari nilainya berapa? Kalikan semua, cari nilainya berapa? Itu untuk yang 3x3, ya. Nah, kita cek coba. Contohnya gini. Ya, contoh untuk yang matriks 3x3. Misalkan kakak punya matriks A dengan elemennya 1, 2, 3, 4 negatif 1, 2, 0, 1, 1. Coba. Berapa determinan matriks A-nya nih? Ya. Kalau yang 2x2 kan relatif sederhana. Ya? Oke, jangan lupa di sini kalian tulis ulang. Tulis ulang. Tulis ulang apa tadi? Tulis ulang. Oke, 2 kolom pertama ya. Tulis ulang 2 kolom pertama, jangan lupa. Kalau untuk yang 3x3 ya. Ini kita sebut sebagai metode Sarus nih. Ini kita sebut sebagai metode Sarus yang bagian ini. Ya, metode Sarus. Oke, Oke, maka nanti determinan dari A tinggal kita tulis ulang aja tuh. 1, 4, 0. 2, negatif 1, 1. Terus 3, 1. 2, 1, 1. Batasin dulu. Ya, tulis ulang 2 kolom pertama. Yang ini ya. 1, 4, 0, 2, min 1, 1. Oke, polanya sama ya tadi. Polanya sama. Kalikan mendiagonal ke bawah tuh. 1 min 1, 1 dikali berapa? 1. Min 1 bro, hati-hati. Min 1 ya. 1 kali min 1 kali 1. Kan jadinya min 1. Dikali semua. Oke? Oke. Paham nggak? Oke, berikutnya lagi. Sebelahnya bro. Berapa bro? 0. Kalikan bro. 12. Ya. Dah matikan lagi. Ini kalau di jumlah hasilnya adalah 11 gitu ya. 11. Nanti gantian yang mendiagonal ke atas. 0. Mendiagonal ke atas. 2. Mendiagonal ke atas. 8. Kamu jumlahkan 10. Hasilnya adalah 10. 10. Oke. Berarti kita bisa menentukan ya. Jadi determinan dari A, boleh gitu nulisnya, atau boleh det dalam kurung A, gitu, adalah yang bawah 11 dikurang dengan yang atas 10 gitu. Hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi nanti nggak perlu dihafalin nih huruf-hurufnya A, E, I, B, F, G. Lihat aja polanya, tanda panahnya. Gitu ya. Nanti gini, uniknya di bagian determinan ya, kalian harus juga mengetahui sifat-sifat yang berlaku pada determinan. Yang pertama nih, kalau ada A pangkat T atau A transpose itu nilai determinannya sama dengan matriks A biasa. Ya. Yang kedua, kalau ada A inverse determinannya tinggal dibalik aja, 1 dibagi determinan A. Dan yang ketiga, kalau ada K, tadi ingat K itu adalah sebagai bilangan ya. Dia bilangan atau skalar ya, atau skalar. Kalau ada K kalikan dengan A, pengen dicari determinannya, K-nya boleh kamu keluarkan, kemudian dipangkatkan dengan N. Siapa N-nya? Nah, N-nya adalah ordonya. Ya, tapi pilih aja salah satunya, jangan N kali N, tapi ambil aja N-nya aja. Gitu ya. Dan yang keempat, kalau nanti ada perkalian 2 buah matriks, pengen dicari determinannya, ini boleh dipecah. Tapi hati-hati, tidak berlaku untuk penjumlahan ya.
kalau A tambah B ini tidak boleh dipecah jadi det A ditambah det B. Hanya berlaku untuk perkalian saja. Gitu ya. Itu sifat yang keempat. Dan yang kelima, kalau ada A pangkat N, N-nya boleh dikeluarin aja dia. Ya, untuk menyederhanakan bentuk determinannya. Ya, nanti kita ambil contohnya nih. Misal di sini nih. Determinan matriks AB dikurang C. Nah, kita cari dulu AB dikurang C. Siapa AB-nya? Cek dulu ya. AB berarti A dikalikan dengan B. B. 1 min 3, 1, 0. Tuh, itu matriks A-nya. Kemudian matriks B-nya, kakak ganti dengan yang warna merah misalkan, ya. Biar nanti kelihatan beda, ya. Matriks B-nya di situ tinggal kamu salin aja. Elemennya ada 2, 0, 1. Gitu. Nah, kalau kita kalikan, nanti akan kita dapatkan hasilnya berapa tuh? Baskom lagi ya? Baris kali kolom. 1 kali 2. Dapat negatif 1. Semoga paham, kakak bikin langsung seperti itu. Berikutnya lagi. Ya. Adik, ini ke sini udah gantian. Baris kolom sini. 0 dengan min 3 dijumlah jadi min 3. 2 tambah 0. 2. 0 tambah 0. Oke, jadinya 0. Oke, De Alia masih tanya min 1 dari mana, Kak? Oke, gini. Min 1 dapatnya dari sini nih. Ya, Kakak perdetail lagi nih. Min 1 di sini. Ini kan ada matriks ya, ada matriks Kakak bisa di sini 1 sama negatif 3. Kemudian baris kolom. Siapa kolomnya? Kolomnya adalah 2, 1. Nah, caranya adalah ini dengan ini kamu kalikan. 1 kali 2 dapatnya 2. Dan berikutnya negatif 3 kalikan dengan 1 tuh. Ya, negatif 3 kali saja jadinya dapat negatif 3. Hasil dari perkalian 2 itu kamu jumlahkan. Nanti dapatnya negatif 1. Tuh di sini negatif 1 ya. Nanti sama tuh gantian terus ya. Ini kan dia baskom ya, baris kali kolom gitu. Masing-masing kalikan nanti dijumlahkan. Yang lainnya mengikuti. Gimana deh Alia, paham? Bisa ya? Sip. Nah, berikutnya kita dapat AB, kemudian AB dikurang C. Siapa C-nya udah ada di situ. AB dikurang dengan C, AB-nya yang tadi warna hijau kita dapatkan yaitu negatif 1, negatif 3, 2, 0. Oke, C-nya siapa C-nya? 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. Oke, Mas Bro, tinggal dikurangi ya. Hasilnya berapa tuh? Min 4. Min 6, coy. Min 6, coy. Min 6. Min 1. Min 1. Yes. Terus berapa nilai determinannya? Tadi 6 kali 0. 6 ya. 6 yang ke atas dikurangin 6 kurang 0. Oke, dapat 6 dikurangi dengan hasil yang atas 0. Jadinya berapa? 6. Oke, mantap, Bro. Berarti jawabannya yang dodol. Paham sampai situ? Paham. Lagi nomor 3. Nih, kita gunakan sifat coba. Ada A dikalikan matriks sama dengan matriks. Dia minta nilai dari 5A inverse. Nah, kalian nggak perlu repot-repot nginverse ya. Nggak perlu repot-repot nginverse. Gitu. Kita gunakan sifat aja. Ya. Di bagian pertama, ini akan sama aja dengan 5 ya dikalikan dengan A inverse gitu ya. Kita 5-nya boleh dikeluarkan. Gitu. Perhatikan di sini, ini matriks dari A ordonya kira-kira berapa kali berapa nih? 2 kali 2. Nah, dia pasti ordo 2 kali 2, gitu ya. Berarti di sini ordonya 2 kali 2. Berarti 5-nya dipangkatin
2. 2, gitu. Sama dengan 5 pangkat 2 kan 25. Nah, ini determinan dari A inverse sama saja dengan 1 per A. determinan dari A. Nah, bagaimana cara mencari determinan A? Sedangkan dia diketahui gini, ini ada matriks A tuh, kakak kasih warna biru tadi A-nya. Kemudian ini matriksnya matriks sebut aja B gitu ya. Yang sebelah kanan adalah matriks C misalkan. Tuh, itu adalah matriks C. Lihat warnanya ya, lihat warnanya. Ada A, ada B, ada C, gitu. Ya. Nah, berikutnya kita bisa langsung kasih kanan kiri, kiri di determinan, kanan di determinan. Boleh seperti itu. Tuh ya. Berarti di yang bagian kiri dia menjadi determinan A dikali determinan B boleh dipecah sama dengan determinan C, Mas Bro. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, itu De Noval kenapa 5-nya dikuadratin? Karena ordo dari A adalah 2 kali 2. Ya. Jadi kalau ada keterangan gini, kelipatan dari A di mana A-nya punya N kali N, ini K-nya boleh kita keluarkan, masih ada A-nya, nanti kita pangkatkan dengan N. N-nya adalah ordo dari A, gitu. Ya, gitu De Noval? Bisa dipahami De Noval? Bisa ya? Kak, berarti ordonya harus sama ya? Iya, tadi kan sifat dari determinan harus persegi dia ya, matriks persegi. Sip. Nah, berikutnya nih. Determinan dari A berapa, Bro? Ya, itu kan yang kita cari. Benar nggak? Tulis lagi, det A. Det B-nya berapa, Bro? Tadi siapa? B-nya. Matriks B siapa? Ini B ya? Determinan B berarti 1 kali 4. 4. 3 kali 2. Min 2. 6. Ya. Jadinya negatif 2. Tuh, ganti sini. Negatif 2. Lanjut, Bro. Ini kan tadi sebagai matriks C ya. Determinan C-nya berapa, Bro? 4 kali 3? 12. Dikurang dengan 2, jadinya 10. Oke, mantap. Ini 10, Mas Bro. Sehingga kita bisa mendapatkan determinan dari A adalah 10 dibagi negatif 2, alias negatif 5. Yo, cakep banget. Nah, kita ganti itu, Mas Bro. Jadi 25 dikali 1 per determinan A-nya tadi negatif 5. 25 kali dengan 1/5 jadinya berapa? Negatif. Oke, tuh. Iya. Ya, gampang tuh kan? Dengan sifat-sifat kita bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal itu. Ya. Oh itu, link absennya sudah dikirimkan sama Dek Hakim tuh ya. Oke, Adik-adik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kamu nanya, Kak. Oke, boleh. Itu kan tadi A-nya belum diketahui berapa kan, Kak, bilangannya. Terus kita tahu dari mana itu 2 kali 2? 2 kali 2. Nah, lihat dari sebelahnya. Lihat dari sebelahnya. Matriks A kita belum tahu. Matriks B ordonya berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Matriks C berapa ordonya? 2 kali 2 juga. 2 kali 2. Gitu kan ya? Dikatakan di situ A dikali B sama dengan C 2 kali 2. Artinya agar dia bisa dikalikan maka baris yang B harus sama dengan kolomnya A. Benar nggak? Ya. Tuh, ini kan harus sama. Gitu ya. Nah, berikutnya ini jadi berapa nih? 2 kali 2. Maka kan ujung ini dengan ini nanti jadi hasilnya ya. Siapa hasilnya di sini? 2 kali 2. Maka ini pun 2. Gitu. Ya, atau gampangnya gini aja. Kalau semuanya 2 kali 2, pasti yang lainnya 2 kali 2. Gitu aja deh gampangnya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada lagi, Mas Bro? Insya Allah cukup. Oke, alhamdulillah ya. Semoga yang sedikit ini bisa ada manfaat buat kalian. Setelah ini kakak akan ada sesi di lokasi. Jadi kita akhiri dulu untuk kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekian dari kakak, adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga bisa ada manfaat buat kalian. Kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat terus, ada dek sahabat Sekolmed, ya. Kakak pamit. Terima kasih Dek Alia, Dek Alia, Eka Alia. Kakak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Eka atas materinya hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua untuk mata pelajaran biologi bersama Kak Ari. Kita mulai jam 16.40 ya teman-teman.